Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jemaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan maupun nikmat iman, sehingga kita masih melangkahkan kaki kita. Dengan nikmat-nikmatnya itu kita mempergunakan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, dari zaman yang penuh dengan kejahiliaan kepada zaman yang penuh dengan kedamaian pada hari ini. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini, itu malam ke-16, saya akan menyampaikan ceramah yaitu Ramadan dengan syukur. Kenapa Ramadan itu berkaitan dengan syukur? Jadi Ramadan bukan hanya sebenarnya kita dilatih untuk, atau Ramadan bukan hanya digunakan sebagai bulan pembelajaran, tapi juga bisa menjadi bulan untuk melatih kita, di samping melatih kesabaran, juga melatih kita untuk bagaimana menjadi seorang pribadi yang senantiasa bersyukur. Makanya Pak, Ramadan itu punya nama lain. Bukan hanya bulan Ramadan, tapi seringkali disebut dengan Syahrus Sabar. Artinya Ramadan sebagai tempat pembelajaran untuk sabar. Karena kita menahan selama kurang lebih 14 jam, kita menahan lapar dan haus. Bukan hanya itu saja, tetapi kita juga menahan amarah emosi kita, hawa nafsu. Dan di samping itu juga Ramadan sebagai bulan pembelajaran untuk syukur. Karena selama sebulan lamanya kita akan berpuasa selama 14 jam. Tentu ketika kita berbuka dengan penuh kesyukuran. Adakah di sini yang berbuka puasa tidak bersyukur? Mesti mau lanjut puasanya. Tentu kita berbuka dengan kesyukuran. Apapun lauk, apapun yang dihidangkan di depan tak di rumah, kita makan dengan kesyukuran. Jadi di sini Ramadan sebagai bulan untuk mengajarkan kita sebagai pribadi yang senantiasa bersyukur. Bahkan jamaah sekalian, Allah memerintahkan kita untuk bersyukur itu harusnya dari sejak awal Ramadan. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya sejak awal Ramadan itu kita harusnya bersyukur. Jadi banyak sekali jamaah-jamaah yang lain atau saudara-saudara kita yang belum diberikan kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan pada tahun ini. Dan kita yang masih diberikan kesempatan harus kita syukuri bahwasanya kita masih menjadi orang yang terpilih untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena nikmat terbesar, karena bulan Ramadan adalah nikmat terbesar
yang dimana di dalamnya adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ramadan adalah nikmat terbesar yang harus kita syukuri, karena di dalamnya segala amal kebaikan, segala ibadah yang kita kerjakan, pahalanya akan dilipat gandakan. Ramadan merupakan nikmat yang terbesar karena di dalamnya kita mempunyai kesempatan di antara 30 hari itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita punya kesempatan untuk mendapatkan itu, jemaah sekalian. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan ketaatan inilah sebenarnya yang seringkali kita lupakan. Kita seringkali lalai, tidak mengingatnya. Padahal ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, lalu kita bersyukur bertemu dengan bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan kita itu isi dengan kebaikan, Allah akan mencurahkan ridhonya kepada kita. Sebagaimana Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah menjelaskan, beliau menjelaskan tingkatan dari rezeki atau nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi menurut beliau mengatakan al-malu huwa, kekayaan atau harta kekayaan itu adalah huwa adna darajatir rizki. Itu merupakan rezeki yang paling rendah derajatnya. Jadi harta itu Pak, menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu adalah rezeki yang paling rendah sebenarnya derajatnya. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wal afiyatu ala darajatir rizki. Kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi derajatnya. Biar banyak uang tak Pak. Kalau tidak sehat habis dipakai berobat. Makanya kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi derajatnya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh beliau, wasalahul abna, anak yang soleh itu huwa afdalul anwa'ir rizki. Itu merupakan rezeki yang paling utama. Kenapa paling utama? Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika kita wafat, salah satu jalan yang bisa memberikan kita syafaat di akhirat nanti adalah doa dari anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kemudian dilanjutkan lagi, waridha rabbil alamin fahuwa tamamur rizki. Dan ridhonya Allah itu adalah rezeki yang paling sempurna. Jadi di antara beberapa rezeki yang saya sebutkan tadi, yang Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi sebutkan, semua rezeki itu akan sempurna jika mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin secara singkat saya menjelaskan apa itu syukur. Dari syukur itu jamaah sekalian berasal dari bahasa Arab. Jadi menurut penelitian, sebagian besar atau kebanyakan bahasa Indonesia itu merupakan bahasa serapan. Makanya syukur itu berasal dari bahasa Arab karena merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab. Contohnya juga nama-nama hari, misalnya Ahad, hari Ahad. Itu berasal dari bahasa Arab juga, wahid. Karena pada dasarnya dalam seminggu itu hari pertama itu sebenarnya hari Ahad. Kemudian Senin, hari kedua, itu berasal dari bahasa Arab yaitu Isnaini, Senin. Kemudian hari Selasa itu berasal dari bahasa Arab yaitu Salasa, hari ketiga. Jadi begitu
kebanyakan bahasa Indonesia itu adalah bahasa serapan. Jadi secara bahasa syukur itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari masdarnya syakara yashkuru syukran. Jadi itu asalnya dari kata syukur. Syukur itu dalam Al-Quran, atau syukur itu di dalam Al-Quran disebut sebanyak 75 kali. Jadi banyak sekali disebut itu kata syukur dalam ayat Al-Quran. Dan syukur itu tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi ada beberapa ayat yang dimana kata syukur ini ditujukan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya adalah dalam kata syukur itu dalam Al-Quran begitu banyak bentuknya. Bukan hanya kata bentuknya itu syukur, tapi bisa saja syakir, yaitu berasal dari kata isim fa'il yang bermakna orang yang bersyukur, ataupun syakur, sangat bersyukur. Itu derivasinya kata syukur. Jadi syakir ini maupun syakur bukan hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga disandarkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menurut Muhammad Abdu, penggunaan kata syakir dan syakur itu berbeda antara penggunaannya kepada manusia dengan penggunaannya atau pemaknaannya kepada Allah. Ketika syakir itu disandarkan kepada manusia, maka maknanya syukur di situ adalah terima kasih atau pujian kepada orang yang memberikan kita nikmat, keberkahan, yang melimpahkan kita nikmat. Tapi ketika syukur atau syakir itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata syakir maupun syakur itu tidak bisa digunakan sebagai apa yang dipahami syukur kepada manusia. Karena tidak ada seorang makhluk apapun yang bisa memberikan nikmat ataupun jasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syakir dan syakur di sini dimaknai bahwasanya ketika hamba Allah itu melakukan kebaikan, Allah Maha Kuasa rela memberikan pahala terhadap apa yang ia kerjakan, kebaikan apa yang ia kerjakan. Jadi dengan Allah memberikan pahala di sini, balasan atas apa yang kebaikan yang hambanya yang kerjakan, itu sebagai bentuk kesyukurannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu secara singkat pengertian dari syukur. Bagaimana syukur secara bahasa adalah ungkapan terima kasih. Secara istilah atau secara terminologi, syukur adalah bagaimana kita sebuah ungkapan terima kasih kita kepada orang yang telah memberikan atau melimpahkan rezeki kepada diri kita. Selanjutnya jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan syukur mungkin ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, syukur itu pada dasarnya kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kita bersyukur, sesungguhnya kebaikan dan manfaat syukur itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tidak mungkin saya bersyukur pahalanya ke orang lain. Jadi syukur, ketika kita melakukan syukur, ada sifat syukur dalam diri kita, itu manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana dalam surah Al-Luqman ayat 12, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ketika kita bersyukur, itu menjadi sebab ditambahkannya nikmat. Jadi Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang bersyukur, dia akan menambahkan nikmat kepada setiap hambanya yang bersyukur.
atas apa yang ia berikan kepadanya. Jadi pertambahan nikmat ini bisa saja dari segi kuantitas, bisa saja dari segi kualitas atau keberkahannya. Bisa pula pertambahan nikmat yang dijanjikan oleh Allah ini bisa keduanya. Bisa bertambah dari segi kuantitasnya, bisa dari segi kualitasnya. Sebagaimana dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, wa ista'azzana rabbukum, dan ingatlah juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi tatkala Tuhanmu mengumumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian yang ketiga, ketika kita bersyukur maka kita akan mendapatkan pahala. Syukur merupakan salah satu ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi ketika seorang hamba bersyukur, Allah akan memberikan kebaikan dan pahala kepadanya. Sebaliknya, ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya siksa Allah itu amatlah pedih. Jadi Quran surah Al-Imran juga menjelaskan bahwasanya wasanajzis syakirin, dan sesungguhnya orang-orang yang bersyukur itu akan kami beri ganjaran. Jadi ketika kita bersyukur, kita akan menerima ganjaran pahala oleh Allah SWT. Kemudian syukur itu mendatangkan ridhonya Allah. Yang keempat, sebagaimana saya sebutkan tadi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah menjelaskan bahwasanya nikmat yang paling sempurna itu adalah ketika Allah mencurahkan ridho kepada kita. Jadi orang-orang yang bersyukur insya Allah akan mendapatkan ridhonya Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Az-Zumar, an takfuru fa innallaha ghaniyun ankum, jika kalian ingkar sesungguhnya Allah maha kaya atas kalian semua. Wala yarda li ibadil kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Dan Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya yang kufur atau ingkar. Dan jika kalian bersyukur, maka ridha Allah kepada kalian. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ketika kita bersyukur jamaah sekalian, Allah akan menyelamatkan kita dari azab api neraka atau siksaan api neraka. Jadi orang yang bersyukur ini akan selamat dari azabnya Allah. Terutama adalah azab berupa siksaan dari neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Jadi tidaklah Allah akan mengazab kalian, jadi tidak mungkin Allah itu akan mengazab kita jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Jadi jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah, inilah beberapa poin penting dari syukur yang insya Allah ketika kita menjalankannya, kita akan diberikan keberkahan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Dengan kita berada di bulan suci Ramadan ini, marilah kita memanfaatkan keberadaan bulan suci Ramadan dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kesyukuran kita apa yang kita telah peroleh. Jangan kita menjadi seorang pribadi yang ingkar terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi seorang pribadi yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya sebagai seorang pribadi yang sering melakukan kesalahan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang penuh dengan kebenaran. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة